Ada Nabila, ada Talita. Gimana Talita? Kamu kemarin nggak hadir ya? Iya, Kak. Terus udah ada info kelas penggantinya? Udah kemarin Oh, pas udah. maghrib Oke. Sama siapa ininya, tutornya? sama Kak siapa ya? Oh, Lupa deh. oke. Ada Nabila juga nih. Kenapa kemarin nggak hadir Talita? Laptopnya nge-lag gitu kan nggak bisa masuk. Oke. Kita tunggu sebentar teman-teman yang lain ya. Oke, ada Rafa, Makaila. Rafa, halo. Berarti Talita kemarin belajar tentang variabel juga ya, sama kayak teman-teman. Iya, Kak. Oke, sip, mantap. Kita ada Rafa. Gimana? Kalian ngapain aja nih hari ini? Talita, Nabila, Rafa, weekend ya? Nggak ke sekolah. Pulang kampung, Kak. Oh, Pulkam. Kemana Pulkam Nabila? Ke Padang. Oh, kamu orang Padang. Tinggalnya kemarin di mana? Di Bengkulu. Oke, Padang. Kakak di Sumbar kalau di Sumbar. Kakak di Sumatera Utara. Kalau di Mandeling Natal sih, dekat ke Padang itu. Pernah dengar Mandeling Natal nggak? Enggak. Oh, oke, nggak apa-apa. Sini ada ininya kakak nih, Riyati, si Riyad. Oke, halo Naufal. Iya. Jadi teman-teman kita ketemu lagi sebiasa. Ini pertemuan ketiga ya, pertemuan ketiga. Tapi mohon maaf nih, sepertinya kalau baru 4 orang kita belum hari hari ini aku mau. Oke, iya nggak apa-apa, Rafa. Emang lagi libur, rest day harusnya ya, main game aja teman-teman. Wah, sepertinya kita tunggu 3 menit. Mohon maaf teman-teman, kita tunggu dulu sampai 2:05 ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu saja, soalnya kakak takutnya nanti banyak yang tertinggal teman-teman kita. Kalau Rapa, Valorant, Nabila Pulkam, kalau Naufal ngapain hari ini? Mic-nya belum masuk tuh, Naufal. Coba. Oke, sebentar. Ya, apa-apa diperbaiki dulu saja. Kamu di sini on mic, tapi oke. Tes. Iya, masuk, 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 Naufal, masuk. Aman. Oke. Gimana Naufal? Ngapain, ngapain aja kamu hari ini? Nggak mau ngapain sih, cuman ya gabut lah. Oh, gabut. Kalau gabut boleh tuh dicoba-coba ini di platform kita buat variabel, buat ngoding lah intinya. Iya Ya, di sini. no, maaf ya, Kak, soalnya saya nggak sempat ngerjain di tugas sebelumnya itu. Soalnya Oh, apa ya, minggu kemarin tuh agak sibuk. oh iya, nggak apa-apa teman-teman. Yang penting buat kakak sekarang tuh kalian paham dulu tentang apa yang kita bahas teman-teman. Itu aja dulu. Karena kan memang kita ngerjain tugas juga ya pas ini. Oke, ada Apip juga di sini. Apip, Rafa, katanya tadi Valorant, Apip. Sebentar, teman-teman kita di mana ini ya? Oke, sudah lewat 5 teman-teman. Mungkin kita mulai aja dulu pelan-pelan. Kakak share screen ya. Oke, di sini sebelumnya share screen kakak kelihatan nggak nih?
Kelihatan. Oke. Nah, untuk teman-teman, minggu kemarin kita belajar tentang variabel. Ada yang masih ingat gak apa itu variabel? Variabel sebentar. Variabel coba dilihat dulu. Variabel itu elemen data yang memiliki nama. Variabel digunakan untuk bekerja dengan data yang dapat diubah. Nah, iya. Variabel adalah elemen data yang memiliki nama dan variabel juga bisa digunakan untuk bekerja dengan data yang dapat diubah seperti yang kemarin kita sudah praktekkan. Kalau ada dua variabel, oke. Kakak tunjukkan sedikit lagi. Nama sama dengan Naufal, Naufal. Terus di sini nama sama dengan misal si Apip. Oke, terus di sini kalau kita print nama yang muncul siapa teman-teman? Aktif. Hafid. Nah, iya ya, yang terbaru. Berarti si variabel itu isinya data. Sebentar. Nah, terus dia bisa diulang, diisi atau diperbarui atau diupdate oleh variabel dengan variabel yang sama gitu. Nah, terus kita minggu sebelumnya juga pertemuan pertama belajar tentang fungsi ya. Fungsi. Apa fungsi yang sudah kita ketahui, teman-teman? Fungsi. Fung- Fungsi print. Masih ingat teman-teman fungsi print? Masih. Oke, sip, mantap. Variabel dan fungsi. Ini tuh bagian penting eh, dari coding, teman-teman, atau dari pemrograman, terutama khususnya untuk menggunakan si Python ya, teman-teman. Variabel dan fungsi. Oke, sebentar kok kakak lihat mana nih teman-teman kita yang lain ya. Nah, oke. Baik lagi ke pelajaran kita hari ini. Ini udah masuk ke pelajaran ketiga di modul pertama, teman-teman. Kita akan belajar tentang string. Sebelumnya ada yang sudah pernah dengar string belum? Apa itu string? Oke, jadi string itu teman-teman, dia sebuah tipe data yang menyimpan teks. Nah, string itu tipe data yang menyimpan teks. Contohnya kayak gimana? Nanti kakak liatin untuk contohnya ya, teman-teman. Oke, sebentar. Kakak chat di grup dulu. Nah, jadi di sini kita bakal belajar tentang string nih teman-teman. Tapi nanti banyak hal yang kita bahas di string. Salah satunya di sini ada kita bakal membuat proyek tentang feedback. Feedback ini apa sih? Feedback atau umpan balik ya teman-teman. Umpan balik. Seperti misal kakak setiap kelas kirim feedback ke kalian apa saja yang sudah kita pelajari buat orang tua. Oke. Jadi pertama kita berdiskusi dulu nih. Kita akan susun program untuk kompleks kesehatan bunga matahari. Nah, di sini ada cerita kita bakal membuat suatu program untuk bunga matahari. Program harus mengumpulkan ulasan pelanggan dan kemudian menganalisis ulasannya. Oke, jadi ah, mengumpulkan umpan balik adalah tugas yang sulit tetapi penting. Nah, analisis umpan balik membantu ambil keputusan yang lebih efektif. Kita cek dulu di sini. Apa maksudnya? Nah, pertama ada di sini suatu paragraf baru-baru ini saya dan keluarga saya beristirahat di kompleks kesehatan bunga matahari. Itu nyaman dan memiliki makanan lezat. Kami suka alpukat di menu musim panas. Ada gym di gedung sebelah. Pada malam hari saya pergi ke sana untuk bertinju dan anak-anak pergi ke polo air. Nah, ini untuk ulasan yang bagus, manajer menawarkan diskon.
Terus Anda dapat menyimpan bagian tentang gym untuk iklan. Terus Koki tertarik dalam sebutan menu musim panas dan ulasan dengan kata nyaman, penting bagi manajer. Nah, ulasan-ulasan seperti itu nanti kita bisa ambil nih dengan membuat program. Oke, sebentar. Nah, di sini kita bakal membuat beberapa ulasan nih, karena ini misal mengambil kata nyaman, terus mengambil kata bunga, mengambil kata musim panas, dan lain sebagainya. Itu caranya gimana? Itu yang bakal kita pelajarin hari ini, teman-teman. Nah, ini termasuk string nih. Ini termasuk string. Dia bentuknya teks, teks gitu teman-teman. Tipe data string. Kalau nanti kalian lanjut belajar, kita bakal belajar tentang tipe data. Yang pertama di sini ada tipe data string. Ada juga nanti tipe data integer dan lain-lain teman-teman. Untuk integer itu untuk bilangan bulat dia. Ada boolean juga nanti untuk bilangan pecahan yang pakai 0, 1, berapa itu nanti boolean, tapi itu nanti kita pelajarin di selanjutnya. Untuk hari ini kita fokus dulu tentang si string nih teman-teman. Oke, umpan balik dimasukkan oleh pengguna dari keyboard dan dibaca menggunakan fungsi input. Contohnya di sini. Ada untuk ulasan yang bagus, manajer memberikan diskon. Nah, bagaimana cara menentukan panjang ulasannya? Ya, ini yang harus kalian perhatikan, teman-teman. Kita bisa menghitung panjang ulasan. Pak, misal, nyaman. Kini bisa kita hitung panjangnya menggunakan si Python, teman-teman. Dengan menggunakan si Python, ada sintaknya nanti bakal kita pelajarin hari ini. Terus, bagaimana cara memotong bagian dari ulasan? Misal, di sini eh, ada kata-kata tolong diperhatikan, umpan balik dimasukkan oleh pengguna. Kita bisa mengambil pengguna saja nih teman-teman. Nah, potongan kata pengguna. Oke, itu maksudnya nanti mengambil bagaimana cara memotong bagian dari ulasan. Kita bisa memanggil pengguna saja. Terus bagaimana cara menentukan apakah kata alpukat disebut dalam ulasan. Bisa juga nanti misal ada satu ulasan seperti ini. Nah, kita lihat di sini. Misal, kita mau mencari adakah kata-kata. Apabila datang malam, tidur dalam Nah, hutan. iya. Selamat datang kembali Nabila. Jadi, misal kita mau mencari apakah ada kata-kata alpukat di satu ulasan ini. Nah, ini baru di awal ya Nabila, diikuti saja masih belum belum masuk ke pelajaran kita. Nah, jadi kita mau mencari apakah ada kata alpukat itu juga bisa nanti dilakukan oleh perintah yang bakal kita buat menggunakan Python, teman-teman. Apalagi yang bisa kita cek di sini. Nah, bagaimana cara menentukan apakah ada kenyamanan sama tadi kayak alpukat. Jadi kita mencari berdasarkan kata, teman-teman. Misal ada suatu kata, kelas kami dilaksanakan pada hari Minggu. Nah, adakah kata-kata hari Minggu di dalam teks itu? Caranya gimana? Baru nanti kita menggunakan si perintah si Python-nya, teman-teman. Oke, ini untuk pengantar doang, ini pengantar saja, santai aja teman-teman. Gak usah terlalu dipusingin dulu. Nah, jika ada fungsi siap pakai bagi variabel string untuk digunakan, maka kita akan segera mengatasi kesulitan yang muncul. Kesulitan apa? Yang empat tadi, teman-teman. Seperti mencari suatu kata, menghitung berapa panjang kata, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada tipe data numerik. Penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, seluruh bagian dari pembagian, dan sisa pembagian. Kalau penambahan yang kayak gini dan ya yang normal biasa kalian pelajarin di sekolah. Oke, di sini ada juga tipe data string. Nah, tipe data string itu apa yang bisa kita lakukan? Ini nih, menentukan panjang string. String tadi kata kakak apa, teman-teman? Teks yang ada di dalam tanda kutip itu string ya, yang ada di dalam tanda kutip. Nah, misalnya seperti ini. Nah, si Naupal ini termasuk ke string ini. Apip juga termasuk ke string. Misal di sini kami belajar
Python Pro. Nah, ini string nih teman-teman. Yang ini string. Oke, jadi hari ini kita bakal belajar tentang gimana cara menghitung panjangnya ini. Gimana caranya kita menggunakan Python untuk menghitung si panjang stringnya ini teman-teman. Caranya gimana? Nah, itu bakal kita pelajari selanjutnya. Oke, nah katanya nih, sebenarnya ada fungsi seperti itu untuk bekerja dengan variabel string dan data banyak di antaranya. Oke, tidak ada programmer yang hafal semuanya. Ya, di sini dia mendukung kita nih. Katanya memang nggak harus dihafal teman-teman, tapi yang penting kita memahami cara kerjanya dan memiliki deskripsi tentangnya. Oke, dan hari ini kita mau ngapain aja? Pertama, kita mau mempelajari fungsi khusus untuk bekerja dengan variabel string. Oke, kedua, mempelajari bagaimana komputer mengenali perintah bahasa pemrograman. Oke, dan yang ketiga, Anda akan memahami mengapa sangat penting untuk mengingat jenis data yang sedang Anda kerjakan. Nah, ini yang terpenting nih, kita harus tahu eh, apa sih jenis dari data yang mau kita kerjakan, teman-teman, agar saat penggunaan sintak atau membuat kode pada program kita eh, paham nih, tidak keliru dalam penggunaannya, teman-teman. Nah, situ. Ada yang mau ditanya dulu nggak sebelum kita lanjut? Naufal, Apip, Nabila, Talita, Alma, Rafa, ada yang mau ditanya dulu, teman-teman? Nggak ada, Kak. Oke. Nah, ini masuk ke ulasan dulu nih, ada ulasan. Nah, tadi variabel udah dijawab sama si Naufal. Nah, kalau variabel itu adalah elemen data yang memiliki namanya tersendiri. Jadi seperti udah kita pahami, untuk menggunakan variabel dalam suatu program, kita perlu menciptakan variabel dengan memberikan variabel tersebut sebuah nama dan menentukan nilai variabelnya. Nanti ini nama variabelnya apa, teman-teman? Jam. Jam dan nilainya 6. Oke, itu yang pasti. Kalau membuat suatu variabel, kita harus membuat namanya yang jelas. Jangan sampai namanya itu ambigu atau banyak arti, teman-teman. Biar nanti, karena siapa tahu kalian pengen baca ulang kode yang sudah kalian buat, atau kalian pengen bekerja sama dengan kerja kelompok misal. Nah, itu nama variabelnya harus jelas, teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, di sini nih, operator mana yang dapat mengubah nilai variabel? Nah, operator itu yang sama dengan ini ya, teman-teman. Nah, itu yang kakak contohkan tadi, masukkan nama Naupal sama masukkan nama Apip. Nah, dia akan memprint si yang terbaru ini, yang 7,5 di sini. Untuk kalau program akan mencetak 7,5. Jadi ini operator ya, teman-teman. Operator sama dengan yang ini. Oke. Nah, selanjutnya kira-kira nih, mana saja nama variabel yang baik? Coba, mana saja nama variabel yang baik di antara ini, teman-teman? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke, Alma, judul buku, mantap. Terus, mm-mm. Oke, judul buku saja, yang ini saja. Username? 5, Kak. Username, yang ini kita cek dulu ya. Kita cek dulu. Ternyata ini, teman-teman, ada username sama judul buku. Kenapa? Yang A ini kita nggak tahu nih, maksudnya tidak jelas. A doang kan. Jadi bisa saja nanti di program di bawahnya kita menambahkan suatu variabel dengan A atau yang lain, atau orang bakal berpikir, oh ini mungkin typo apa dan segala macam, karena kan kalau tunggal seperti ini sering digunakan misal X, Y, A, B dan lain sebagainya. Jadi diusahakan jangan pernah membuat nama variabel gini doang, teman-teman. Nah, terus nama tidak terbaca, enkripsi kayak gini, nggak jelas dia, terenkripsi. Nah, ini biasanya digunakan untuk hacker, teman-teman. Nah, mengenkripsi untuk menyembunyikan sesuatu namanya enkripsi. Terus, ini www apa ini? Tidak jelas maksudnya. Nggak jelas apa tujuannya, apa fungsinya.
Nah, kalau yang ini sebenarnya udah bagus, tapi yang total jumlah siswa ini udah bagus, tapi dia terlalu panjang, teman-teman. Udah ada total, ada jumlah, terus siswa, dia menciptakan tiga kata malah ya, total jumlah siswa. Nah, kalau yang ini PR, ini juga tidak jelas maksudnya. Nah, maksudnya tidak jelas sama dengan yang si A ini. Nah, kalau bisa nanti kalau kalian membuat variabel pakai seperti username dan judul buku. Kalau memang dia harus lebih dari satu kata, itu dibuat dua kata. Dan jangan lupa menggunakan yang ini. Oke, mantap teman-teman. Dihafal ya. Diingat-ingat saja. Nggak perlu dihafal sebenarnya. Jenis data apa yang Anda ketahui? Nah, di sini teman-teman. Kita sudah mengetahui jenis data yang tiga ini, bilangan bulat, bilangan desimal, atau plot, terus integer. Integer ini buat bilangan bulat, nah, desimal, plot, dan string. String kata kakak tadi yang si ini teman-teman. Oke, oke aman teman-teman. Yang tiga ini diingat-ingat, ada bilangan bulat, bilangan desimal, terus string di sini. Oke, nah selanjutnya fungsi apa yang digunakan untuk memasukkan data ke keyboard? Nah, di sini ada, kalau kemarin kita mengetahui fungsi print. Fungsi print itu kan untuk menampilkan si apa yang kita print di dalamnya ini ya. Nah, ini teman-teman. Ini fungsi-fungsi. Nah, sekarang sudah ada tambahnya yaitu fungsi input. Nah, fungsi input ini apa? Adalah fungsi untuk memasukkan data melalui keyboard. Itu teman-teman. Jadi ini hasil dari algoritma. Terus ini nama fungsi. Jadi sekarang kita sudah mengetahui dua fungsi, yaitu print dan input. Nah, ini petunjuk bantuan untuk pengguna. Oke, input itu misal kalian yang kakak contohkan kemarin, misal kalian login ke atau kalian mengetik pesan pesan di WhatsApp. Nah, itu kan kalian ketik dulu ditampung dulu baru dikirim kan, di send. Nah, pas kalian send itu input namanya teman-teman. Input, ada output. Kalau output itu tampilan yang kalian lihat. Misal si Talita kirim pesan ke si Nabila. Nah, si Nabila itu menginput. Terus si Talita itu melihat outputnya apa. Misal Talita bolos aja yuk kelas hari Minggu depan. Terus si Nabila lihat. Nah, Nabila juga oke. Itu kakak marah itu. Kenapa kalian bolos? Nah, itu Talita input, Nabila output. Gitu teman-teman. Jadi kita mengetahui fungsi input dan fungsi print yang tadi. Yang kemarin kita pelajari. Nah, selanjutnya. Fungsi apa yang digunakan untuk beralih dari satu tipe data ke yang lain? Nah, dan kapan digunakan? Nah, di sini fungsi apa yang digunakan untuk beralih dari satu tipe data ke tipe yang lain? Kita menggunakan integer. Int ini integer ya artinya teman-teman, dan str string digunakan untuk berpindah dari satu tipe data ke tipe data lainnya. Nah, misal di sini tambahan jasa, ini nama variabelnya, input biaya layanan tambahan. Oke, tambahan jasa. Terus oke, sebentar kita tes dulu di si ininya. Kita jalankan dulu di sini gimana hasilnya. Oke. Nah, kita menginput sesuatu nih teman-teman. Kita menginput misal 200. Oke, totalnya 2.700. Ini karena, nah di sini teman-teman. Dia ini total kan 200 dulu. Terus, ya dia ini menyampaikan atau menambahkan si tambahan jasanya dari yang kita input di sini teman-teman. Nah, jadi sekarang kan si variabel tambahan jasanya ini sudah bernilai berapa teman-teman? Bernilai dari inputan yang ini. Bernilai dari inputan ini. Jadi berapa yang kita input di sini bakal ditambahkan 2.500
dan di print. Dia menggunakan fungsi print untuk menampilkan si total harganya. Jadi yang 200 ini termasuk inputan kita ya teman-teman, karena dia di sini eh, membuat suatu inputan atau fungsi input. Coba kita tambahkan lagi dulu. Misal ini biaya layanan tambahan, terus harga apa ya? Harga harga layanan sama dengan input, terus harga. Oke, di sini berarti kita menambahkan, oke, harga layanan di sini, terus di sini juga teman-teman, harga layanan. Terus di sini kita bisa tambahkan nih, di sini kita bisa tambahkan harga layanannya. Jadi atau iya harga layanan. Pertama kita 200. Terus harganya berapa? Harganya 400. Baru dia bakal jumlahkan ketiganya teman-teman. Itu cara membuat si inputan. Nah, begini teman-teman. Tetap menggunakan variabel dan kita menggunakan fungsi input yang tadi. Begitu untuk mengimplementasikan si fungsi atau beralih dari satu tipe data ke tipe yang lain dengan menggunakan integer dan string dan menggunakan fungsi input untuk memasukkan suatu nilai. Begitu. Ada yang mau ditanya dulu sampai sini teman-teman? Aman? Aman, aman, aman. Aman. Oke, nice. Nah, ini untuk kualifikasi yang harus kita ketahui. Berarti ada fungsi, ada variabel, terus beralih ke tipe data, dan kita sudah memahami apa itu input, teman-teman. Apa itu input? Oke, nanti ini diperhatikan ya, soalnya kakak udah kerjain juga tadi untuk tugas-tugas kita hari ini ya, nggak jauh-jauh dari input dan sebagainya, teman-teman. Oke, nah di sini kita bakal belajar tentang topik baru. Sebentar kakak balas ini dulu teman kalian. Nah, di sini kita bakal belajar tentang tipe data string. Tipe data string. Kita cek dulu. Nah, katanya variabel string untuk mempelajari cara mengekstrak informasi dari string. Pertama-tama, kita akan memprogram kasus sederhana untuk kompleks bunga matahari sesuai dengan tadi apa yang diinginkan di awal yaitu bunga matahari. Pertama, di sini ada permintaan katanya kita untuk ulasan terperinci, manajer memberikan diskon. Oke, dan memberikan diskon. Kita menentukan panjang stringnya teman-teman. Nah, misal kayak gini. Contohnya di sini yang kakak buat. Biaya, misalkan ini ada string nih. Biaya layanan tambahan. Nah, kita harus menghitung berapa jumlah, misal B, I, A, Y, A, terus spasi, L, A, Y, A. Kalau itu kan manual, teman-teman. Bakal pusing kalian nanti menghitungnya kalau kebetulan si stringnya banyak. Nah, ada caranya, ada cara gampangnya untuk menentukan berapa jumlah si stringnya itu, teman-teman. Oke, untuk pertama kita menentukan panjang string. Nah, oke, terus potong sebagian dari string. Nah, Anda dapat menyimpan sebagian dari ulasan tentang GIM untuk iklan. Kita juga ternyata bisa memotong sebagian dari stringnya, teman-teman. Misal ambil kalimat yang perlu saja. Nah, ambil kalimat yang perlu saja itu juga bisa kita lakukan, yaitu dengan memotong sebagiannya dari string. Terus, mencari penyebutan satu kata atau frasa dalam satu baris. Nah, misal dalam satu baris yang ini, satu baris bunga matahari, satu baris biaya layanan tambahan, kakak pengen ambil yang layanannya doang. Kakak pengen ambil yang layanannya doang. Gimana caranya? Itu bisa kita lakukan nanti, teman-teman.
Oke, terus ini cari penyebutan kata atau frasa dalam satu baris. Oke, ini sama seperti berarti kita harus bisa tiga hal nih untuk hari ini teman-teman. Pertama, menentukan panjang. Ketiga, potong sebagiannya. Dan keempat, mencari penyebutan kata atau frasa dalam satu baris. Oke, kakak bakal praktikkan nanti. Oke, nah di sini variabel string. Semua fungsi yang akan kita kaji selanjutnya, menurut hasil kerjanya mengembalikan nilai tertentu. Mengembalikan nilai tertentu. Oke, nah ini. Karena kita ingin mendapatkan informasi dari string, dan informasi ini dapat disimpan dalam variabel terpisah. Berarti, misal kita sudah ada satu variabel isinya suatu string. Nah, kita simpan lagi. Misalkan kalau di sini teman-teman, di sini ada, sebentar kakak contohkan dulu nama, apa ya, nama kata-kata hari ini deh. Kata-kata. Oke, misal jangan pernah menyerah. Ah, kakak pengen mengambil, ini kan sudah ada variabel kata-kata. Kakak pengen mengambil kata menyerah ini dan kakak masukkan ke variabel lain seperti tidak kuat misal. Tidak kuat. Nah, tidak kuat dan isinya kakak pengen si menyerah ini. Gimana cara mengambilnya dari si variabel sebelumnya? Oke, kita perhatikan lagi. Nah, di sini teman-teman. Pertama, nah, ini untuk menentukan panjang dari satu string. Nah, caranya gimana? Jadi, pelanggan yang meninggalkan ulasan panjang didorong oleh diskon. Tulis program yang mencetak panjang ulasan. Misal, ini nanti gini teman-teman. Misal satu ulasan yang dibuat si Naupal, terus si Apip, si Rapa. Misal mereka membuat ulasan, si Naupal membuat ulasan sebanyak 100, sepanjangnya 100. Si Naupal panjangnya 90, terus si Alma misal panjangnya 80. Nah, nanti yang paling panjang dia bakal mendapat diskon. Nah, kalian kan cuma mengetik sebuah string. Itu kita nggak tahu berapa panjang dari string yang kalian ketik. Nah, misal si siapa lagi nih, kakak atau si Talita lagi bad mood sama cowoknya mungkin. Terus dia ngetik panjang, curhat dia, terus dia nggak tahu berapa panjang ketikannya dia itu. Nah, si Python punya solusi teman-teman. Python yang bakal kita pelajarin hari ini punya solusi, yaitu menggunakan len stringnya ini teman-teman. Misal di sini ada suatu program dengan nama variabelnya feedback. Nah, dia menyimpan string di sini. Ini adalah tempat yang menakjubkan. Nah, berapa panjang dari si stringnya? Nah, ternyata ini kalau dihitung katanya 35 teman-teman. Kita lihat ke bawah dulu gimana cara mengerjakannya. Intinya kita mengukur atau menghitung panjangnya itu harus diingat-ingat teman-teman menggunakan fungsi len ini ya. Len. Oke, ini untuk menghitung panjang dari suatu string. Ini adalah fungsi untuk mendapatkan panjang string yang ditentukan dalam tanda kurung. Nilai kembalian adalah jumlah karakter dalam stringnya. Oke, jumlah karakter dalam string. Jadi teman-teman, kalau di pemrograman itu spasi juga dihitung satu ya. Spasi, misal 2 kali spasi, itu dihitung 2 teman-teman. Oke, enggak, misalkan ini. Ini adalah, berarti ini adalah dulu. INI terus 3 ADALAH itu 6 berarti 9. Ini jadinya 10 nih. Ini adalah jadi 10 karena apa teman-teman? Karena ada Spasinya. iya benar, karena ada spasinya. Jadi spasi itu dihitung. Jangan salah. Nah, selanjutnya kita cek lagi nih. Nah, ada spasinya tadi. Di sini dia bilang nih. Kita membuat suatu feedback, terus panjangnya, baru kita print panjangnya. Kita tes dulu. Kita cari, ini. Kakak minta dulu, misal lorem ipsum text.
Sebentar ya, biar kita hitung. Kalian pernah dengar kasus lorem ipsum yang di IKN nggak, teman-teman? Pernah. Nah, itu lorem ipsum itu biasanya di pemrograman digunakan untuk template ya, teman-teman. Template kalau misal kalian lagi ngedesain dan segala macam, belum ada kata-katanya ternyata. Nah, buat lorem ipsum aja dulu. Nah, di sini misal, ini kan panjang nih. Kakak mana tadi? Ini. Misal, kakak udah ambil di sini. Ini kita jalankan dulu. Di 35. 35 ini keluar dari mana? Dari jumlahnya sih ini, teman-teman. Ini sebanyak 35 udah sama spasi dan tanda serunya. Misal kalau banyak seperti ini, oke, wow, terlalu panjang kah ini? Oke, nah ini, nah kalau yang ini, gimana cara mengetahui berapa panjangnya? Kan nggak bisa, Kak. Terlalu panjang, masa kami hitung, baru kita jalankan. Nah, di sini ada 244 jumlah panjangnya si feedback ini. Nah, dia menggunakan si len yang ini, teman-teman. Begitu caranya untuk menghitung si panjangnya. Misal apa lagi? Misal saya adalah seorang pangeran, misal. Oke, nah, sebentar. Saya adalah saja dulu kita tes. Saya adalah. Ini kira-kira berapa, teman-teman? Kalau dijalankan. Dihitung dulu. Saya adalah. 11. 11. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa tadi? 11 ya? 11. Iya, coba kita cek. Nah, 11. Karena di sini ada spasi. Coba kita buat spasinya 2. Nah, ini sekarang kan spasinya 2. Dia bakal 12, teman-teman. Nah, tidak tidak peduli sebagus apapun ketikan kalian, dia menghitung kayak gitu. Oke, kalau segini berarti dia 10. Nah, kayak gitu untuk menghitung panjang dari suatu string. Oke, nah, aman untuk menghitung panjang, teman-teman? Aman. Aman. Oke, nice. Sebentar. Kita istirahat dulu 1 menit. Oke. Nah, di sini di tugas 2. Terus itu kan tadi menghitung string itu masuk ke tugas 1. Oke. Kita sudah paham menggunakan apa tadi, teman-teman? Ayo. Menggunakan len. Len. Nah, iya. Penggunaannya seperti ini. Kamu buat variabel. Terus di sini kan dia membuat variabel baru yaitu dengan nama panjang dan menggunakan si len untuk menghitung berapa jumlah data atau isi di string dari si variabel yang di atas. Jadinya ini ada 2 variabel ya, teman-teman. Ada variabel feedback dan ada variabel panjang dengan menggunakan si len. Oke, nice. Keren. Terus yang kedua, di sini kita katanya kita diminta untuk memotong dan menyimpan sebagian ulasan tentang gym untuk iklan. Tulislah program yang mencetak bagian penting dari ulasan. Misal seperti ini, teman-teman. Ada satu ulasan nih. Went to the boxing, nice beast. Berarti kita pengen mengambil boxingnya doang nih. Ulasan penting, boxingnya doang. Gimana caranya? Oke, si Python bisa mengatasinya, teman-teman. Oke, sebelum ke situ kita coba kita copy dulu yang ini. Kira-kira berapa dia si jumlahnya? Nah, ini ada 30 nih, panjangnya 30. Oke. Nah, gini teman-teman yang harus kalian pahami. Untuk di Python, perhitungan itu mulai dari 0, teman-teman. 0, 1, 2 gitu. 0, 1, indeksnya dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Berarti di sini kan kalau dimulai dari 1 harusnya si T ini udah 4 nih. Karena dihitung 1, 2, 3, 4. Tapi kenapa dalam Python string object yang terdiri dari beberapa elemen karakter. Jadi karakter angka Python dari awal itu 0.
Jadi kalian nanti jangan salah menghitung untuk yang kita inginkan apa saja kata-katanya teman. Nah, kita mulai dari nol. Atau kalian lagi di SPBU katanya mulai dari nol ya Mas. Atau kalian lagi digodain sama orang lain, ayo kita mulai dari nol lagi gitu kan. Itu dia menggunakan mengimplementasikan indeks dari Python itu teman-teman. Jangan percaya ya. Oke. Nah, manajer kompleks meminta untuk memotong dan menyimpan sebagian ulasan tentang Jim untuk iklan. Tulis program mencetak bagian penting dari ulasan. Nah, dia bilang simbol sama dengan feedback nol. Ini adalah alat untuk mendapatkan satu karakter string sesuai dengan nomor. Nomor karakter dalam string ditentukan dalam uh, kurung kotak ini teman-teman. Kurung kotak. Nah, berarti kalau kita mau ambil boxing, kita ambil dari mana sampai mana teman-teman? Dari angka berapa sampai angka berapa kalau kita mau ngambil boxing? Ayo diperhatikan. Kita mau ambil boxing berarti ya dari angka berapa sampai angka berapa? Nomor 12 sampai 17. Oke, Sampai ya sampai 17. Ya, sebentar kita cek dulu. Nah, sebelum kita ambil, oke, nah ini tadi kata si Nabila nomor 12 sampai 17 karena ini B sampai G. Nah, sebelum ke situ di sini ada namanya nomor indeks. Nah, ini adalah angka yang menunjukkan jumlah dalam urutan. Misal karakter. Jadi dimasukkan nih di sini. Kalau kalau di sini Kakak masukkan angka 2 berarti apa angka yang apa huruf yang dia munculkan teman-teman? Kalau di feedback di dalam kotak ininya angka 2 berarti N. N. Oke, sip. Nah, oke. Nah, di sini nih contohnya. Pertama, dia went to the boxing. Nah, jadi dia mengambil, nah feedbacknya kan ini teman-teman. Feedbacknya ini, oke. Terus simbol dia mengambil feedback nol. Berarti print simbolnya dia W. Kita perhatikan dulu. Oke, kita tes dulu di sini teman-teman. Nah, di sini. Misal kita kalau kakak buat di sini 5, apa yang dia bakal print? 5 teman-teman. Oke, kita lihat. Ah, bed input berarti si 5-nya sebentar kakak cek lagi. Kalau 0, oke, ada kayaknya kesalahan penulis. Oh, ini teman-teman. Coba kayak kenapa bed input ininya? Dia di sini ada titiknya komanya 1 di atas kan. Ya, yang di sini 2. Biasanya nggak boleh dipisah. Sepertinya itu sih. Nah, ini. Terus kalau 5 tadi kakak bilang apa? Tidak sih, Kak. T, iya. Kalau 4 apa kira-kira? Kalau 4 5 T tadi benar. 4 4 4 kita cek dulu 4. Nah, dia nggak memprint apa-apa karena Spasi. iya, karena posisinya di sini spasi ya, teman-teman. Benar, sip, mantap. Oke, nah itu kan baru satu-satu huruf. Gimana caranya kalau kita tadi mau mengambil dari banyak banyak huruf? Nah, misal kayak gini, atau kita mau mengambil suatu kalimat. Nah, yang ini teman-teman. Nah, kita mau misal mengambil si boxingnya. Tadi kata si Nabila kita mengambil dari 12 sampai 19 misal. Kita. Nah, dia mengambil boxing teman-teman. Dia menghitung dari B-nya sampai dari titiknya. B sampai titik. Gitu cara mengambil
ulasan sesuai dengan permintaan, mengambil potongannya, sebagian memotong dan menyimpan sebagian ulasan tentang gym untuk iklan. Nah, gitu teman-teman. Untuk tadi kita sudah, wow, ini sudah lumayan ramai ya. Rapa, Brilian, Nabila, M, L, terus Alma ya, benar. Ya, terus Talita, Naufal, oke, Nabila. Nah, gitu teman-teman. Cara mengambilnya. Jadi, kalau satu huruf saja kita masukin satu angka sesuai dengan nomor yang mau kita ambil. Nah, kalau misalkan mau satu baris, nah ini kan 0 sampai 18 dia bilang, berarti yang dia sampaikan apa nih? Kalau di sini 0 sampai 18. Berarti dia mengambil ulasan when to the boxing. Itu teman-teman. Oke, ada yang mau ditanya dulu sampai sini teman-teman? Oke, tadi kita sudah menggunakan gimana caranya pertama menghitung panjangnya len dan mengambil suatu ulasan menggunakan si dalam dalam kurung atau kurung kota ini ya teman-teman, kurung kota yang pasti sering lupa mungkin indeksnya ini teman-teman. Indeks selalu dimulai dari nol. Indeks selalu dimulai dari nol dan setiap spasi dihitung satu. Nah, setiap spasi dihitung satu ya, teman-teman. Oke. Kak, Ya, mau gimana? ke kamar mandi. Oke, monggo. Hati-hati. Oke, nah, di sini juga banyak nih. Ini malah sampai ternyata si Went to the Boxing Next Beach ini ada 29 karakter, teman-teman. 29 karakter. Jadi, kalau dulu ya, kakak awal-awal belajar tentang pemrograman, ini dihitung manual dulu, teman-teman. Pas nggak kira-kira dengan jumlahnya baru dijalankan di suatu program, begitu. Jadi, beruntunglah kalian sudah belajar tentang Python ini, teman-teman. Itu yang selalu kakak bilang. Bersyukur dan berterima kasih ke orang tua sudah dikasih fasilitas belajar seperti ini. Nah, ini untuk tadi sudah paham untuk mengerjakan yang mengambil suatu atau menghitung panjang dari string, terus tadi mengambil suatu ulasan, sudah aman, Naupal, Nabila, Talita lagi di kamar mandi, Alma, Nabila M, Apip, Rafa, gimana? Terus Brilian, aman? Aman kak, aman kak. Aman aman. Oke. Aman. Nah, mantap. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita istirahat sebentar. Nah, selanjutnya, di sini kita ada lagi nih, slice. Slice itu apa? Slice adalah ekstraksi satu karakter atau satu fragmen dari string. Oh, contohnya gimana nih? Oke, feedback slice A titik 2B mengembalikan substring yang dimulai dari karakter dengan indeks A dan diakhiri dengan indeks B. Oke, berarti tidak termasuknya. Jika Anda menghilangkan argumen kedua setelah titik 2, maka slice akan dibawa ke akhir baris. Oke, yang ini ternyata namanya slice ya teman-teman. Yang titik 2 itu. Nah, feedback slice mengembalikan substring dimulai dari karakter dengan indeks A dan diakhiri dengan indeks B. Ternyata gitu teman-teman. Misal di sini kita dari nol tidak membuat 18 atau dan lain-lain. Dia mau memprint sampai akhir ternyata teman-teman. Sampai akhir dia print. Kalau kita tidak mengasih setelah titik duanya. Itu namanya slice ternyata yang titik dua ini teman-teman. Menggunakan slice. Nah, oke. Jadi tadi di sini jika Anda menghilangkan argumen kedua setelah titik dua, maka slice akan dibawa ke akhir baris. Contohnya di sini. Nah, dia pertama meminta 1.23. Nah, terus 1/0. Oh, enggak, nul.
atau tidak memasukkan angka sama sekali. Ini OX dan ini oxing. Nah, kenapa oxing? Karena mulai dari satu. Kalau pengen boxing berarti mulai dari nol, teman-teman. Oke, tadi kita sudah belajar len dan slice. Nah, ini untuk yang ketiga nih, teman-teman. Tugas 3A. Koki restoran hotel tertarik apakah menu musim panas disebutkan dalam ulasan? Satu program yang menentukan apakah kata alpukat ada dalam ulasan. Nah, caranya gimana? Kita menggunakan di sini find, teman-teman. Find atau menemukan, ini bahasa Indonesianya. Find atau menemukan, masukkan kata di dalamnya, apa yang pengen kita cari. Nah, kalau tadi menggunakan len untuk terus di sini dimasukkan si variabelnya yang menyimpan kata-katanya, di sini kita langsung memasukkan eh, find atau kata-kata yang pengen kita cari. Contohnya apa ya? Kalau misal kalian pernah mencoba ini nggak, teman-teman? Di pesan WhatsApp kan itu bisa dicari ya, suatu kata pakai pencarian. Misal suatu kata pakai pencarian itu kalian mengetik mengetik namanya atau kalau di komputer menggunakan kayak gini, teman-teman. Nah, kayak lorem ipsum misal Control F. Control F itu kan buat mencari F find. Nah, misal mencari lorem. Nah, kayak gini, teman-teman. Kakak mau cari lorem, dia bakal menandai semua kata yang lorem gini, teman-teman. Nah, di shortcutnya komputer saja dia menggunakan F. Nah, itu bisa jadi kepanjangannya find atau menemukan, teman-teman. Sama halnya dengan apa yang mau kita program di Python nih. Bedanya kalau di sini, ini kalau kita inspect, nah kita inspect dulu, teman-teman, bisa nggak ya di inspect? Nah, di sini. Kalau inspect itu teman-teman buat melihat programnya ya. Ini yang mereka tulis semua nih. Nah, misal kayak gini. Nah, ini baris satunya gimana? Ah, jadi kalian udah bisa inspect, bisa kalian ganti-ganti nanti, teman-teman. Kalau ini public ya. Nah, gini. Jadi kalau kita menggunakan Control F atau find, dia bakal mencari suatu kata yang kalian masukkan di sini. Contohnya di sini nih, teman-teman. Avocado. Misal, saya suka alpukat dari koki. Nah, kalau kita cari posisinya avocado, nggak ada. Karena di kata-kata ini, nggak ada si avocado, adanya alpukat. Nah, oke, metode. Ini adalah fungsi yang diterapkan pada suatu objek, misalnya ke sebuah string. Cara buatnya gimana? Di sini objek name, method name, dan argumen. Misalnya, feedback ke titik find avocado adalah penerapan metode find dengan argumen alpukat untuk string feedback, teman-teman. Nah, kita cari dulu nih. Pertama di sini, I like the avocado from the chef. Berarti kita cari posisi si feedback find-nya. Terus apa yang pengen kita cari di sini, teman-teman? Kita masukkan apa yang pengen kita cari. Sama halnya dengan si penggunaan Ctrl V tadi. Ctrl V. Nah, di sini. Avocado misal. Avocado. Nah, sama aja kan, teman-teman? Avocado. Tapi bedanya kita program sendiri. Nah, kalau si kontrol shortcut app ini kan yang dibuat sama program si komputernya ya. Oke, di sini nih, misal eh, dia membuat suatu feedback, I like it, the avocado from the chef. Nah, posisi feedback find avocado dari di mana posisi dia? Kita lihat nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ini, teman-teman, 12 ini. Nah, kita cek dulu. Hmm, kalau dijalankan 12. Misal kita mau cari uh, from. Nah, from di mana? Kita lihat. From ada di 20, dia hitung nanti di sini, teman-teman. Nah, from itu 20. Posisinya di 20. Nah, gitu untuk find. Selanjutnya di sini
Coba diperhatikan kenapa kira-kira dia min satu di sini, teman-teman. Jadi, ini adalah metode untuk mencari dalam string untuk kata yang ditentukan dalam tanda kurung. Nah, di sini, I like it the pineapple pizza. Sementara kamu cari avocado. Kalau dia tidak ada, dia bakal keluarin min satu, teman-teman. Tidak ada kata seperti itu. Atau pencarian tidak ditemukan, dia bakal menampilkan si min satu ini. Nah, jadi jelas-jelas apa yang pengen kamu cari. Oke, di sini ada pertanyaan kakak nih. Ke ini kira-kira ini feedback satu, perhatikan. Terus feedback dua, terus posisi satu, posisi tiga. Kira-kira apa yang bakal ditampilkan nih, teman-teman? Dia bakal menampilkan apa? Ayo, ayo teman-teman, ada yang tahu nggak apa yang dia tampilkan? Ada yang tahu? Lebih. Yang feedback 1 itu 12 ya, Kak? Oke, kita cek yang feedback dua. Ini bukan menghitung panjangnya ya, bukan menghitung panjangnya. Oke, nah kita cek dulu saja berarti. Nah, yang feedback satu min satu, dia print yang min satu karena di sini nih. Kan kita lihat posisi satu, dia mencari ah, dia mencari nyaman nih di feedback satu. Sementara tulisannya nggak seperti itu. Dia menggunakan huruf kapital, teman-teman. Menggunakan huruf kapital berarti tidak ditemukan. Berarti min satu. Kalau tidak ditemukan itu min satu. Nah, beda sama yang kenyamanan. Kenapa dia memprint 9? Kita hitung. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, mulai dari sini kan? Oke, makanya dia print 9, teman-teman. Dia print 9 di sini. Nah, kalau si feedback satu ini kenapa tidak di print? Itu karena dia tidak ditemukan. Oke, kakak tes lagi nih. Oke, di sini misal, oke, misal di sini bagus banget. Oke, di sini uh, di sini misal saya coba dulu. Di sini coba. Oke, ini bakal menampilkan apa, teman-teman? Ayo, kakak tunggu 2 menit kalian untuk menghitungnya. Yang sudah bisa langsung bilang ke kakak apa yang bakal ditampilkan. Feedback 2 itu 5. Oke, terus yang feedback satu, ayo. Min 1. Feedback satu, min satu. Ada jawaban lain? Berarti feedback dua, 5. Feedback satu, min satu. Ada jawaban lain nggak, teman-teman? Mungkin feedback satu. Mungkin bisa 9. 9. Oke, kita cari dulu. Nah, benar. Yang Nabila benar yang feedback 2, yang Naufal benar yang feedback. Jadi hitung kayak gini ya, teman-teman. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mantap, Naufal, Nabila, Brian, dan lain-lain, teman-teman. Keren nih kalian. Oke, jadi gitu ya untuk menemukan find. Kalau find itu menemukan ya, teman-teman. Find menemukan. Oke, kita lihat lagi. Nah, ada tugas 4 lagi nih. Tugas 4. Manajer juga meminta pencarian ulasan dengan kata nyaman ketika pergi. Dia memperhatikan bahwa ulasan beberapa tamu hanya terdiri dari satu kata. Misal cozy, cozy hotel. Oke. Oke, kita keep dulu yang itu. Nah, ini teman-teman. Di
si ini juga si apa namanya di Python juga kita bisa misal membuat semua jadi huruf kecil biar nggak ada kekeliruan saat mencari. Misalkan tadi di sini yang ini sama-sama kata nyaman kan? Di sini sama-sama kata nyaman. Bedanya ini huruf kapital, ini huruf kecil. Jadi kita tidak bisa menemukan nyaman. Padahal misal itu termasuk perintah atau ulasan yang bagus, tapi tidak bisa ditemukan gara-gara satu huruf kapital dan huruf kecil doang. Itu kan jadi rugi untuk kalian atau si hotelnya misal nanti. Oke, gimana caranya? Kita cek lagi nih. Nah, di sini. Oke. Nah, ini sama halnya dengan yang tadi, teman-teman. Kita tes dulu di sini. Ini kenapa dia nol? Nah, berarti kan katanya dia hitung yang ini. Sementara pencariannya C kecil nih, teman-teman. C kecil. Nah, dia bisa mencari. Nah, contohnya tadi yang nyaman. 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 Terus di sini diketik nyaman. Oke, dijalankan. Dia sudah nggak minus lagi, teman-teman. Dia sudah bisa menemukan. Karena apa? Dia pertama ini dulu, membuat si lower dulu. Lower berarti dia mengubah si kata ini jadi huruf kecil semua, teman-teman. Mengubah si kata ini jadi huruf kecil semua. Jadi gampangnya ya biar nggak ada kesalahan pencarian, misal membedakan huruf kapital dan huruf kecil, ya sudah kita membuat huruf kecil saja semua. Nah, manajer meminta pencarian ulasan dengan kata nyaman ketika pergi. Dia memperhatikan bahwa ulasan beberapa tamu hanya terdiri dari satu kata. Jadi biar nggak ada masalah lagi. Oh, itu kan karena kamu masukkan kapital. Ini itu karena kamu masukkan si huruf kecil. Nah, itu udah nggak ada alasan lagi dengan kita mengubah si feedbacknya ini jadi lower. Nah, begitu teman-teman. Misal kita mau yang tadi yang di sini kan, ini juga kakak ngetiknya yang L-nya huruf kecil. Nah, di sini dia bisa menemukan lorem yang kapital juga kan teman-teman. Nah, jadi dia mungkin menggunakan si ini juga si lower juga teman-teman. Oke, nah, banyak operasi dapat dilakukan dengan variabel tipe string, dari menemukan panjang string hingga menemukan kata dalam string. Nah, semua karakter dalam string diberi nomor. Karakter pertama memiliki indeks 0. Oke, itu yang harus kalian perhatikan. Terus untuk menguasai fungsi-fungsi ini kita harus praktek. Ini yang kakak suka nih. Nah, pertama, oke. Sebentar teman-teman. Oke, oke. Kalian sekarang buka, oke, ini ada pesan. Sebentar, Kak. Oke, aman, Kak. Oke. Alma, apa? Kak izin bertanya. Kira-kira yang tulisannya integer bisa digabung sama input, Kak? Oh, oke. Wah, sorry ya. Untuk Alma tadi kakak nggak baca nih. Ini menjawab pertanyaannya si Alma. Dia tanya, kira-kira yang tulisannya integer bisa digabung sama input gak, Kak? Itu keren. Itu bakal kita pelajari setelah ini. Ada namanya operator untuk menggabungkannya ya, Alma? Mana Alma? Oke, ngomong harusnya Alma tadi apa yang kamu tanya. Kakak, soalnya nggak lihat chat ya. Sorry, sorry, sorry. Bisa nanti kita gabungkan, Alma. Pertanyaan menarik dari kamu. Oke, kakak apresiasi itu. Oke. Nah, maaf, mic saya. Oh, oke. Iya, ya, di chat saja ya, teman-teman. Atau reaction aja. Reaction angkat tangan, teman-teman. Mana ya reaction? Reaction gimana ya? Oke, reaction. Ada nggak ya? Wah, kakak suka nih kalau kalian banyak tanya gini, teman-teman. Kakak suka kalian banyak tanya, teman-teman. Oke, nanti ya kakak sering-sering lihat di chat saja. Mantap, keren. Jadi integer bisa ditambahkan dengan string nggak? Itu ada nanti di pekerjaan kita tentang si interpreter dalam Python ya, Alma. Oke, nah sekarang teman-teman kakak stop share. Kalian buka di platform kita yang poin tiganya.
Nah, di share screen teman-teman. Kalau untuk menjawab punyanya si Alma ini, itu di pelajaran Python Start. Python Start Alma ini dia untuk mempersingkat kode. Ada namanya mempersingkat kode. Dia bisa menggabungkan integer sama string. Ya, bisa. Nanti kita pelajarin. Oke, di sini ada Naufal. Oke, ada Apip. Nah, coba nomor satu dijawab. Di share sini ya teman-teman, biar kakak lihat. Oke, Rapa Makaila. Ah ya, yang nomor tiganya. Oke, nomor satu. Yang bunga matahari nomor satu dulu teman-teman. Nah, brilian, aman. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan ya. Nah, ini ngetik nih. Oke, nomor satu kakak bantu saja sebentar. Untuk nomor satu biar kalian nggak lama di situ. Semua dicentang kecuali elemen atau karakter dari string diberi nomor secara berurutan mulai dari satu. Oke, elemen atau karakter dari string diberi nomor secara berurutan mulai dari satu. Karena kita itu salah karena kita mulai dari nol. Terus, jika tidak ada yang ditemukan dalam string sebagai hasil pencarian elemen, fungsi mengembalikan nilai nol. Itu kan dia kembalikan nilai min satu ya teman-teman. Oke, dilanjut. Ini si Nabila. Nomor satunya Nabila. eh, Semua dicentang kecuali yang ini. Terus dan yang paling bawah. Elemen karakter dan string diberi nomor secara berurutan mulai dari satu. Itu jangan dicentang. Terus satu lagi yang jika tidak ada yang ditemukan dalam string, fungsi mengembalikan nilai nol. Nah, itu dicentang yang nomor dua. Yang posisi dua dicentang. Ah, oke teman-teman, mantap.
Dilanjutkan. Ah, Brilian, mantap. Oke, Alma, mantap. Oke, Rafa, Habib, oke, Naupal. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanya dong. Wow, keren. Kita mengerjakan sampai 3:15, 3:17 lah. Karena masih ada materi yang harus kakak jelasin itu. Kalaupun nanti tidak selesai, ya jadi tugas kalian saja. Alma nih lucu banget kakak lihat kursornya. Semangka. Oke, oke mantap teman-teman. Wah, Brilian juga keren nih udah sampai di bintang ya.
Oke, Agung juga sudah join. Baru join ya kamu, Gung? Maaf Kak, tadi pas saya buka laptopnya tuh dipaksa update Kak, saya nungguin. Oh, oke, nggak apa-apa, Gung. Kakak record pelajarannya ini, Gung. Oh ya Kak, oke Iya, Kak. nggak apa-apa. Yang penting kamu hadir aja. Tapi jangan keluar lagi ya, soalnya masih ada yang mau kakak jelasin ini. Oh ya, yang mana kemana Kak? Oke, sip, mantap, Gung. Update lumayan lama sih. Iya, soalnya saya udah seminggu yang lalu disuruh update kan, tapi belum tak update terus baru tak buka lagi laptopnya. Wow, oke, nggak apa-apa. Nanti pelajari di recordnya aja ya teman-teman. Agung dan lain-lain. Oh ya Tadi Kak, ada juga kok si Brilian. Tadi katanya terlanjur. oke oke. Kalau ini, kalau kamu bisa yuk dikerjakan dulu yang tugasnya. Kalau enggak, nanti nggak apa-apa dipelajari dulu saja. Sabar ini saya lagi buka Kak, apa Algunova ya. Iya, kita mengerjakan sampai ini dulu. 3:17 dulu lah. Oke. Rafa, gimana? Aman, Rafa? Aman, Kak. Oke, mantap. Oke, teman-teman, karena masih ada yang pengen kakak jelasin, sekarang kalian stop bekerja dulu, di stop share dulu, teman-teman. Stop share saja dulu semuanya. Oke, oke, tinggal Rafa nih sama Apip. Stop share dulu ya. Oke, nah di stop share dulu ya, teman-teman. Kakak, sebentar kakak stop share yang Apip. Nah, tadi kakak lihat udah banyak yang bisa, ya hampir semua sudah bisa, cuman mungkin butuh waktu dalam mengerjakannya saja nih, teman-teman. Yaitu tentang land, terus slice, terus mengambil ulasan. Oke, mantap teman-teman. Di sini kakak jelasin yang nomor 4 saja sedikit dulu sebelum kita melanjutkan. Jadi kan, pertama di sini, ini kan ada nih si feedback. Si feedback ini diisi dengan inputan, dengan fungsi inputan. Nah, di sini. Terus si feedback kan otomatis berisi dengan apa yang kalian ketik. Misal, di sini tinggalkan ulasan tentang perjalanan. Nah, misal saya sangat senang. Oke, baru di enter. Nah, terima kasih atas umpan balik yang rinci. Ada sebanyak 18 karakter di dalamnya. Nah, di sini ya teman-teman. Panjang ini kan dipanggil lagi variabel yang ini. Terus dia hitung len. Kalau menghitung kan pakai len. Begitu. Oke, kakak jelasin dulu sedikit lagi nih teman-teman. Oke, ada topik baru. Topik ini yaitu interpreter dalam Python. Interpreter. Interpreter dalam Python. Apa sih itu interpreter? Nah, jadi ini malah dia bilang program aneh nih. Program harus mempertimbangkan kualitas peringkat layanan. Apakah semua di dalamnya benar? Jadi di sini ada inputan, misal ada dua variabel nih teman-teman. Ada dua variabel, satu input, satu poin satu dan poin dua. Terus mereka ngasih total rating nih teman-teman. Total ratingnya. Nah, ini tadi digabungkan, ditambah teman-teman. Seperti biasa, kalau mau menggabungkan, kita tambah. Misal, kakak contohkan dulu. Misal di sini, ini dulu, terus pertama, kita masukkan nilai 1 hingga 5 kenyamanan hotel, 4. Terus, 1 sampai 5 makanan di hotel, 5. Nah,
Dia gabungkan nih. Iya, sebentar kok 45. Oh, oke. Dia eh, tidak menjumlahkan ya teman-teman. Ternyata dia menggabungkan saja. Dia tidak menjumlahkan, dia menggabungkan saja. Jadi 4 dan 5 begitu. 45 jadinya. Ini salah salah nangkap nanti orang. Oke, kita lihat lagi nih. Nah, tidak ada perubahan tipe data string, kebilangan bulat menggunakan fungsi integer, program akan memberikan kesalahan. Nah, kan pas di sini. Itu salah. Kok dia 45? Orang kan mikirnya nanti dijumlahkan ya, teman-teman. Dijumlahkan 4 dan 5 misalkan jadi 9, kok jadi 45 untuk hasilnya kita cek lagi. Nah, dari mana datangnya angka 4 dan 5 atau 3 dan 4 ini? Oke, aneh program ini bekerja. Oke, dia bilang nih, nah di sini teman-teman. Komputer mengenali data yang dimasukkan sebagai string karena tidak mungkin menambahkan garis. Komputer menggabungkannya menjadi satu. Jadi, misal di sini kalian mau masukkan dua, mau masukkan tiga di bawahnya, jadi dia nggak menjumlahkan atau mengapa-apakannya teman-teman. Jadi dia cuma menggabungkan seperti ini doang nih. Nah, tiga, empat. Tapi ini salah nanti atau orang nggak tahu itu jumlah atau apanya ya tentang rating kita. Ternyata itu cuma digabungkan. Oke, kita lihat cara benarnya gimana. Nah, kenapa seperti itu teman-teman? Nah, untuk memastikan diri, hal-hal sederhana seperti itu tidak mengejutkan Anda. Anda perlu mengetahui kok bagaimana komputer mengenali program. Ini ini akan membantu Anda memahami mengapa tanda plus dapat menambah angka dan menggabungkan string. Nah, jadi ternyata bisa menambahkan dan menggabungkan doang, teman-teman. Oke, pertama di sini kakak jelasin dulu. Nah, komputer hanya memahami sinyal arus listrik satu dan 0. Ini angka biner ya ini, teman-teman. Jadi kalau satu itu ada sinyal, satu itu ada sinyal, dan 0 itu tidak ada sinyal, teman-teman. Jadi si komputer ini eh, ilmunya pasti gitu. Dia tidak mau yang bertele-tele atau ambigu. Misal antara iya atau tidak saja nih teman-teman. Tidak ada alasan. Misal iya tapi saya pikir-pikir dulu. Itu nggak jelas itu. Nggak dipakai di komputer teman-teman. Ini antara satu dan nol saja. Makanya tadi si plus itu tidak berguna atau menjadikannya si tidak dijumlahkan teman-teman. Nah ini. Si komputer hanya mengenali misal ini nol 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 hasilnya nol. Sesuai dengan kalau yang ini hasilnya 0,1 ini angka biner. Terus kalau yang ini 0,1 juga 0,011 gitu teman-teman untuk di komputer. Jadi dia cuma mengetahui benar atau tidak doang teman-teman. Tidak ada hal lain. Nah, bahasa pemrograman dan interpreter adalah salah satu solusi untuk masalah tersebut. Adalah pengguna bahasa program dan interpreter. Jadi kesalahan yang tadi bisa diatasi dengan penggunaan bahasa pemrograman dan interpreter ini teman-teman. Interpreter itu apa? Misal program memasukkan perintah dalam bahasa pemrograman. Oke. Programmer menekan tombol jalankan program. Perintah diterjemahkan ke dalam bahasa sinyal atau zeros on ones. Kosong atau satu. Nah, ini interpreternya teman-teman. Pasti enggak? Jadi, ya atau tidak nih? Baru perintah dijalankan. Jadi yang pasti-pasti saja teman-teman. Nah, interpreter adalah program khusus yang mengenali dan menjalankan perintah. Jadi, kalau kalian membuat suatu perintah, itu ada yang menjalankannya atau disebut sebagai interpreter, teman-teman. Ada yang menjalankannya atau disebut sebagai interpreter. Misal ini. Nah, mari kembali ke contoh dengan tipe data. Nah, rating. Pengakuan operator berada di antara garis. Yang ini ya, teman-teman. Yang namanya operator berada di antara si variabelnya. Oke, menggabungkan baris tersebut. Jadi, dia cuma menggabungkannya, teman-teman. Tidak menjumlahkan atau yang lain. Nah, di sini, misal, poin 14, poin 25, operator berada di antara angka-angka. Tambahkan dua angka. Wah, di sini, kita lihat. Ini malah ditambahkan katanya. Oke, sebentar. Kita cek dulu. Ini harusnya nggak muncul apa-apa ya. Kalau kita tidak.
Nah, ini tidak muncul apa-apa karena kita tidak print, teman-teman. Print oh rating. Nah, ini jadi 9 karena ini integer. Oke, kita cek lagi. Oke, nah, lebih sering programmer memanggil fungsi transisi integer dan string dari salah satu tipe data ke tipe lainnya, mengubah tipe data. Nah, di sini, oke. Nah, ini mengubah nih. Pertama, dia dia integer. Nah, terus diubah jadi string di sini, teman-teman. Diubah jadi string. Si integer yang ini diubah jadi string di sini str hari. Jadi si variabel hari itu menjadi string sama dengan yang bulan. Makanya jadinya tidak dijumlahkan lagi nih. Harusnya kan 25 kalau dijumlahkan. Sekarang mereka tinggal memprint doang nih teman-teman. Tanggal perjalanan sama dengan 14.11. Itu untuk si interpreter. Nah, berkat Smart Interpreter, beberapa operator bekerja secara berbeda dengan tipe yang berbeda. Kalau tadi kakak menggunakan si interpreter tambah di apa tadi namanya? Interpreter tambah digunakan di integer, otomatis dia menjumlahkan. Nah, misal 4 tambah 5, otomatis 9, teman-teman. Kalau kalian menggunakannya di si string atau tipe data string, nah, dia bakal menggabungkannya doang, 4 dan 5. Jadi 45 jadinya. Nah, itu bedanya. Kalau integer itu menggabungkan, kalau integer itu dijumlahkan, kalau dia string itu digabungkan doang, teman-teman. Nah, itu Smart Interpreter. Beberapa operator bekerja secara berbeda dengan tipe yang berbeda. Jadi makanya tadi di awal, kakak jelaskan, kakak bilang di mana tadi ya? Seorang programmer, Anda harus memahami mengapa sangat penting untuk mengingat jenis data yang sedang Anda kerjakan. Itu teman-teman poinnya. Jadi kita harus memahami apa sih tipe data yang mau kita kerjakan, terus apa yang kita buat kalau kita misal integer, kita menjumlahkan integer, terus kita menjumlahkan si eh, tipe data lain atau tadi contohnya si string. Nah, kayak gini. Ini teman-teman contohnya. Nah, berkat Smart Interpreter, beberapa operator bekerja secara berbeda dengan tipe yang berbeda. Nah, ini nih teman-teman. Contohnya ada di sini. Misal, dia menjumlahkan atau menggunakan operator tambah ini untuk dua string. Nah, tempat bagus. Berarti kalau di print hasilnya tempat bagus, menggabungkan dua string. Nah, ini ada integer dikali dengan string. Nah, dia eh, mengeluarkan output ya 3 kali keren, teman-teman. Karena dia minta berarti si integer bisa dikali dengan string. Oke, yang nggak bisa string dengan string. Oke, di sini. Kenapa tidak bisa interpreter tidak mengerti berapa kali string perlu diulang. Nah, kalau untuk perkalian atau menggunakan operator kali, harus ada string salah satunya, teman-teman. Karena ini kan kita nggak tahu nih, berapa kali berapa. Nah, jadi dia bakal error, teman-teman. Itu untuk interpreter atau operator plus dan kali. Nah, di sini katanya Anda juga perlu mengingat bahwa banyak fungsi dan operator bekerja hanya dengan tipe tertentu. Fungsi lain tidak bisa dapat menentukan panjang angka, teman-teman. Ternyata, misal seperti ini dia tidak bisa mungkin. Ini. Terus kita len poin satu, ini len terus total. Nah, ini tuh. Nah, dia tidak bisa, teman-teman. Karena si len hanya menghitung si string doang. Dia cuma bisa menghitung si string. Nah, kayak gitu, teman-teman. Jadi, ada yang mau ditanya dulu sebelum kita, soalnya ini udah habis juga waktunya, teman-teman. Ada yang mau ditanya dulu? Ini kesimpulannya kakak buat dulu. Interpreter adalah program khusus untuk mengenali dan menjalankan perintah.
Oke, terus selama pengakuan interpreter berfokus pada jenis data yang berinteraksi dengannya. Jadi tadi ada integer, tipe data integer, terus tipe data string. Nah, kita bisa menjumlahkan integer dengan integer. Oke, terus kita juga bisa menggabungkan dengan menggunakan tanda operator jumlah itu untuk menggabungkan dua string, teman-teman. Untuk menggabungkan dua string. Kita juga bisa mengkalikan antara integer dan string. Nah, dia akan mengeluarkan sebuah string sesuai dengan berapa dikalikan. Misal tadi contohnya 3 kali keren, berarti keren, keren, keren gitu, teman-teman. Oke, berarti untuk hari ini fokusnya kita memahami apa kebutuhan si program kita untuk tipe datanya. Di sini kita belajar tentang integer dan string. Kalau integer itu untuk angka, ini untuk teks nih, teman-teman. Oke, nah untuk teman-teman, di sini ada tugas kalian juga. Oke, sebentar kakak cek dulu. Ya, tugas yang tadi monggo dilanjutkan, biar ada bahan belajar kalian. Terus, nah ini yang mana nih? Ini juga nanti dikerjakan ya teman-teman. Oke. Nah, segitu dulu untuk hari ini. Wah, kakak stop share dulu. Oke. Jadi, itu untuk pembahasan tentang tipe data string. Tadi kita len, slice, terus eh, interpreter. Ada yang mau ditanya dulu nggak teman-teman? Nggak ada, Kak. Oke, yang lain. Enggak ada Kak, enggak ada. Nah, aman ya. Ini teman-teman kakak minta tolong ya kerjasamanya bentar. Karena ini masih di awal-awal, tolong kalian memang harus, aduh kamera kakak kenapa lagi? Nah, kalian memang harus memahami karena ini masih di awal-awal biar nggak ribet ke depannya nanti biar enak kalian siap memprogram apapun teman-teman dengan menggunakan Python. Jadi untuk rekaman belajarnya kakak up di ini ya di Google Drive kita ya teman-teman. Ya kakak umumin di grup. Nah, minta tolong kalau bisa untuk tugas-tugasnya dikerjakan teman-teman. Nah, siapa tahu ada waktu kosong kalian kerjakan tugas-tugasnya. Oke, sampai ketemu lagi di minggu depan jam 2. Ada yang kalau nggak ada yang mau ditanya, kita foto sebentar. Ayo, Rafa, Brilian. Brilian mau on cam nggak sama Rafa? Nggak bisa, Kak. Oh, nggak bisa. Oke, Nabila M. Oke, Rafa. Oke. Sekarang teman-teman, kakak hitung. 1, 2, 3. Oke, kita boleh pose dulu teman-teman. Menutup weekend kita ini, pose. Atau mau pakai ini, kacamata dulu semua. Mana nih kacamata kita? Virtual background efeknya. Biar jangan terlalu tegang. Oke, gini teman-teman. Oke, ayo. Mana nih? Agung, Riyadi. Riyadi. Wah, kakak doang nih. Apip, kakak doang yang pakai kacamata. Enggak lihat ya? Gimana caranya, Kak? Oke, di kameranya itu ada background dan efek gitu. Kalau kamu klik kameranya kan ada background efek. Nggak bisa, Kak. Oh, oh, nggak bisa ya? Oke. Nah, udah nggak apa-apa. Oh, itu bisa sih si Nabila itu bisa. Ada yang bisa. Oke, buat yang bisa saja dulu. Minggu depan kita pelajari gimana cara membuatnya. Oke, teman-teman. Kakak screenshot lagi. 1, 2, 3. Oke, pose 2 jari. Ikuti si Alma. Gini. 1, 2, Terus, tiga. Iya. Ngepres si Rajib. Oke, nggak apa-apa. Oke, teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Keren banget kalian. Aktif. Ini kelas yang paling kakak suka nih. Bye-bye. Selamat melanjutkan kegiatan, teman-teman. Selamat sore. Oke. Makasih Kak. Kasih, Oke, Kak. sip aman. Nopal, Riyad.